Secara ringkas, yang baru datang ini adalah acara perdana Les Bumi. Acara perdana Les Bumi untuk membahas perihal tradisi di Gilinting. Jadi, seperti pertanyaan saya tadi, kenapa kita memilih tema menakar tradisi di Gilinting? Ya kan? Karena satu sisi secara garis besar kita dalam segi suku ini masih sama Madura. Tapi kemudian dalam segi tradisi dan lebih luasnya kebudayaan kita masih mengacang-acang nih. Jangan-jangan kebudayaan Madura, lebih sempitnya tradisi Madura dan Gilinting ini ada sesuatu yang berbeda. Makanya kenapa harus ditakar? Karena kita sampai sekarang juga mau menelusuri apa sebenarnya tradisi yang itu menjadi milik dari masyarakat di sini, produk dari masyarakat yang sudah nenek moyang kita biasakan sejak lama. Kita mungkin mengenal tong-tong dalam segi kesenian. Kemudian dulu ada sabung ayam. Dulu. Kemudian ada petik laut. Dan masih ada tradisi-tradisi lain yang kerapan kambing. Kambing. Kerapan kambing. Iya, kerapan kambing. Tapi sampai sekarang tanpa ada yang memaksa, tanpa ada yang membredel, hilang dengan sendirinya. Akhirnya saya membayangkan ke depan kalau kita tidak bergegas untuk menelusuri tradisi di sini, maka pada akhirnya kita akan kehilangan arah. Kita akan lahir menjadi manusia tanpa identitas kebudayaan. Ya, itu saja. Saya sebagai pemantik dikembalikan lagi ke moderator Gus Vicky. Tadi sudah mulai terpantik masalah terkait apa sih sebenarnya kok apa yang harus ditakar dalam tradisi Gilinting. Apa yang harus ditakar dalam tradisi Gilinting? Satu, sebenarnya jauh sebelum ini, bahkan jauh sebelum adanya Les Bumi pun, dengan munculnya beberapa hal produk-produk baru yang masuk, satu baik yang dari luar, baik yang dari internasional, bahkan dari nasional pun misalnya ke Gilinting. Ini karena apa? Karena satu, masyarakat Gilinting itu adalah urban. Satu, urbannya dia hampir sebagian besar itu rantauan, maka tradisi atau budaya-budaya luar itu lebih gampang masuknya melalui apa? Melalui satu yang pertama yang gampang, yang mudah sekali diakses itu adalah apa? Teknologi, gadget. Nah, keresahan ini yang tadi sudah disinggung oleh pemantik kita adalah apa sih sebenarnya tradisi-tradisi yang dulu pernah ada tapi hari ini tidak dilestarikan. Itu ada banyak beberapa yang sudah disebutkan tadi, dan mungkin masih banyak lain yang kita tidak kita ketahui, atau bahkan tradisi-tradisi yang lain misalnya seperti dulu seperti mantra-mantra misalnya yang dimiliki bahkan oleh orang-orang tradisi dengan tradisi pesisirnya. Gilinting dengan tradisi pesisirnya itu tidak jauh dari tradisi mantra yang baik digunakan untuk upacara adat atau upacara ritual keagamaan. Itu mantranya itu yang hari ini tidak ada, tidak kita ketahui. Bukan dulu pernah ada, bahkan hari ini kita tidak ketahui. Itu yang menjadi keresahan patutnya menjadi keresahan dari kita secara pribadi. Nah,
Cuman hari ini kita terfasilitasi dengan adanya Les Bumi karena untuk apa? Untuk memikirkan itu, untuk memikirkan ke depannya, bagaimana tradisi-tradisi ini agar tetap lestari, bahkan minimal kita meskipun tidak dilestarikan kita tahu, kita bisa melacaknya apa saja dulu. Oke, itu saja. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, bisa memantik juga untuk menambah keresahan kita gitu terhadap hilangnya tradisi itu. Oke, itu saja. Bang dulu. Silain. Ini beda silain dulu. Dari orang aktivis. Ya kan? Aktivis. Mahasiswa. Paham. Bermana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk sebentar. Les Bumi memang hal yang baru ya di Gili Genting. Bahkan orang mendengar namanya saja pun sepertinya Les Bumi ini adalah sekelompok manusia atau organisasi yang asing seperti alien kita sebenarnya. Karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, seakan-akan hari ini praktik kebudayaan dengan praktik keagamaan menjadi terpisah. Padahal yang kita tahu, perkembangan dan sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa terlepas dari peran penting sebuah kebudayaan. Yang itu kemudian terjadi di masa Wali Songo, betapa Islam itu sangat luar biasa dan pesat sekali perkembangannya di Indonesia melalui ya dakwahnya dengan cara-cara atau kombinasi kolaborasi dengan kebudayaan itu. Sebelum Wali Songo, teman-teman pasti sudah tahu bahwa Islam masuk ke Indonesia sudah banyak melalui dengan banyak cara, perdagangan, terus kemudian perkawinan, tapi tidak sepesat pada masa Wali Songo. Yang kemudian Sunan Bonang menghasilkan tabuhan, Sunan Kalijaga menghasilkan naskah-naskah atau mantra-mantra, terus kemudian juga sampai kemudian beberapa, mungkin yang paling menjadi ikon dari Wali Songo itu adalah Sunan Kalijaga, mengkolaborasi antara tradisi lokal yang kemudian itu digunakan untuk media dakwah. Terlepas dari itu, kita berbicara identitas hari ini tentang tradisi kita hari ini apa? Sebenarnya kita produk gagal. Hari ini kita yang berkumpul di sini adalah produk gagal dari kebudayaan itu sendiri. Diakui atau tidak, secara bahasa kita lebih fasih menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris ketimbang bahasa Madura. Dan kita di KTP menggunakan penduduk itu Madura, tapi secara bahasa kita lebih fasih menggunakan bahasa Arab, yang itu jauh sebenarnya dengan kita, bahasa Inggris, bahkan bahasa Indonesia. Persoalan pertama. Persoalan kedua, kita orang Gili Genting. Sampai dengan hari ini saya tidak menjamin kita, bahkan saya sendiri tahu kenapa tempat ini dinamakan Gili Genting. Aing Anyar, kenapa kemudian namanya Aing Anyar? Apakah Aing Anyar itu benar-benar bermakna air yang baru? Semisal Aing Anyar ada Bangkulan, ada Murasem. Kenapa Murasem? Persoalan-persoalan yang kecil loh. Persoalan. Iya, itu kan yang kemudian bisa bermakna pelesetan hari ini. Semisal yang salah satu yang saya ketahui, misal di Galis itu kenapa namanya Galis? Karena di Galis itu rata-rata tanahnya memang tanah Galis, abunya tanah Galis. Dan yang unik juga bagi orang Galis, bahkan orang Culung, orang Punten, itu mungkin sampai dengan hari ini yang saya ketahui bagian orang-orang tua, itu kalau mau antara kamar capi, antara kabar, tamanya antara kamar capi, antara Galis. Padahal mereka orang Galis dia. Karena memang kalau dipetakan kembali, tanah Galis itu yang paling banyak memang di daerah barat. Terus kemudian yang Culung, membersih juga Culung ada.
Kenapa culung deje culung lao? Itu semisal contoh kecil yang saya ketahui, meskipun ini masih belum bisa dibuktikan keautentikannya karena hanya dari lisan ke lisan. Dulu katanya ada cuko ulun julung yang nampak kira ke berenengi lao, buntona berenengi deje. Makanya di kawasan itu nyamai culung deje culung lao. Nah, tapi kita tetap terus harus mencari apa yang disampaikan Rifan. Kita terus harus mencari untuk kemudian mengukuhkan kembali identitas itu. Beberapa kali kita selalu berhadapan dengan persoalan bahasa, atau mungkin bahkan orang dimanapun orang selalu akan menganggap bahwa bahasa itu penting, kita memahami bahasa Madura penting. Saya selalu berpikir begini, yang paling sederhana di sekolah ini, lembaga pendidikan, berani nggak praktisi pendidikan, atau termasuk saya salah satunya di dalam yang ada di lembaga pendidikan, memposisikan bahasa Madura bukan lagi menjadi muatan lokal, tapi pelajaran wajib. Kemudian yang ada sekolah TK, RA, SDMI, berani tidak sekolah itu kemudian mengubah cerita-cerita yang biasanya mereka mendongeng ke anak didiknya menggunakan cerita Cinderella atau cerita bawang putih dan bawang merah. Kembali kita rubah cerita itu, dongeng itu menjadi dongeng-dongeng yang memang ada di Gili Genting. Semisal bagaimana asal muasal kahuripan itu. Semisal bagaimana asal muasal bujuk Tamuni, atau mendengi disab, atau enganyar pujuk korse. Kenapa kemudian bisa disebut pujuk korse? Terus kemudian kenapa Nengkelis itu boleh disebut asta jerum, bisa asta kuningan, somber. Ini 5 ini saja ini sudah jadi 5 cerita, dan itu sudah bisa dijadikan ya cerita yang terus turun temurun ya kira. Terus kita bagi ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita. Ya, memang benar banyak sekali. Dulu pernah saya menemukan satu saya pernah dimuat di buletin rumah baca, itu tradisi tekeren. Itu pacuan kuda, sejenis pacuan kuda, mirip dengan sapi sono, tapi objeknya bukan menggunakan sapi tapi menggunakan kuda. Itu lengkap buda tapun, bada penarina dan segala macam. Dulu tempatnya ngintin lapangan bola dengan Evelis, sering tempatnya di sana. Dan banyak lagi hari ini yang persoalan-persoalan tradisi kebudayaan itu yang bergeser. Meskipun hal itu menjadi satu hal yang lumrah ya, tapi paling tidak kita mengetahui kenapa bisa bergeser. Contoh mungkin orang kandung nih berisan gue jawab orang kandung ya pelet kandung hari ini pun bisa bergeser. Kalau dulu mungkin pakem ya alatnya, make tenangan itu pakai bunga beringin, terus kemudian yang berbentuk mangkoknya itu dari petok, bukan dari petok malah nyor kian, beda nyor lagi, beda tegingan. Nah hari ini kan bisa saja bergeser karena entah itu karena kesulitan bahannya, tiba-tiba berubah menjadi canteng. Nah ketika berubah menjadi objeknya medium itu berubah menjadi canteng, ada yang berkurang dari situ. Praktik-praktik semacam itu dan banyak lagi yang lain. Nah saya kira hari ini kita yang hidup dalam kepungan globalisasi, dalam kepungan teknologi menjadi penting, dan ini saya kira filter yang paling murah dan top tier untuk membendung kita dari globalisasi, dari untuk tetap berperilaku selayaknya manusia ya kearifan lokal itu. Dan hari ini kita banyak sekali bahkan kegelisahan itu muncul. Katakanlah seperti ini, santri yang identik dengan ilmu pengetahuan yang selalu menjadi simbol dari ilmu pengetahuan, entah itu ilmu pengetahuan agama dan yang lain-lain, kan juga pada kenyataannya, pada realitasnya hari ini juga bergeser. Meskipun
ya itu mungkin tidak bisa menjadi suatu hal yang mutlak salah, tapi paling tidak betapa pergeseran-pergeseran itu memang ada dan terjadi. Nah, kira-kira untuk membendung itu semua, saya kira tetap tradisi adalah cara yang paling jitu. Salah satunya ya di masa pandemi ini, contoh lain ya, yang tidak sibuk dengan urusan corona, covid dan segala macam itu ya desa. Yang paling banyak dampaknya ya kota. Karena saya kira mereka, masyarakat tradisi ini sudah punya cara yang luar biasa untuk menanggulangi persoalan-persoalan hidup. Semisal yang kita tahu ada katopak atau lontong. Ya mungkin itu bentuk lain dari konsumsi apa yang bisa kita konsumsi, tapi saya melihat selain hanya selain bentuk, itu adalah cara untuk bertahan hidup. Salah satu cara untuk bertahan hidup orang tradisi. Karena dengan beras yang sedikit sudah bisa menghasilkan, bisa full lah. Mereka katopak kan tak full beras kan, sakone ini bisa jadi satu kerongkang itu. Itu kan salah satu cara bertahan hidup. Dan kita kan hari ini yang menjadi masalah adalah orang desa atau masyarakat yang berada di desa yang sok ingin menjadi kota gitu. Padahal orang kota berbondong-bondong hari ini berubah untuk menjadi desa, belajar untuk menjadi orang desa, belajar ke desa. Nah, kita yang berada di desa malah sok-sokan dan ingin ke kota-kotaan. Iya, paling tidak cara bertahan hidup, biaya hidup kita murah sebenarnya. Yang penting tidak ngikuti gengsi. Marong kita usah meleleh. Tarnya bede. Mungkin yang tidak ada hari ini yang tidak bisa kita produksi secara langsung adalah padi mungkin di sini hari ini. Tapi itu bisa tergantikan dengan hidroponik tapi beda. Hidroponik beda. Kira-kira itu dulu. Nanti bisa disambung yang lain. Ada yang mau tambah? Mungkin ada yang tradisi yang tidak kita ketahui setempat misalnya, ada yang mau bercerita tentang tradisinya di tempat masing-masing. Oke. Dalam hal ini aja pandemi, dalam hal pandemi adanya pandemi, orang berbondong-bondong untuk mencari vaksin atau misalnya mencari bantuan-bantuan dari mengkonsumsi barang-barang untuk bagaimana daya ketahanan tubuh. Nah, itu banyak ya orang-orang kota geger datangnya pandemi corona misalnya. Orang-orang kota itu geger secara secara satu kita melihat bagaimana gegernya itu pertama kali di Wuhan di Cina, ketika itu masuk juga ke Indonesia. Tapi orang-orang Kili Genting dulu atau bahkan hanya beberapa tempat gitu itu melakukan tradisi ritual. Dia punya tradisi ritual. Memang ritual itu dilaksanakan ketika memang adanya pandemi. Taun ya, pandemi taun dulu misalnya. Bahkan ketika corona pun misalnya ada mulai tradisi. Nah, tradisi itu yang memang kadang itu bersinggungan dengan aparat. Misalnya kalau di Sober, yang saya ketahui itu cuma satu ya ada itu di Sober. Dulu memang sudah ditradisikan dari dari sesepuhnya, dari sesepuh Sober yaitu Ki Hasanuddin. Ada tradisi yang memang itu untuk menjaga kampung. Memang tujuannya untuk menjaga kampung dari pandemi, dari penyakit taun atau bahasa dulunya itu ada penyakit taun misalnya. Kemudian ada penyakit pes dulu yang dihasilkan yang dimunculkan dari tikus. Sekarang kan corona yang dimunculkan katanya dari virusnya kelelawar dan ulat. Nah, itu ada tradisi keliling kampung dengan membaca sebuah syair sebenarnya. Syair ya la ilaha illallah amanu minata'un. Nah, itu sebenarnya sederhana. Syair-syair itu sebenarnya syair-syair yang memang dia dibentuk ketika ketika misalnya kalau menyebut nama 5 orang ini dia akan dijauhkan dari penyakit taun atau pandemi. Kalau bahasa hari ini pandemi itu penyakit yang itu mendunia, penyakit yang mengglobal. Ada endemi, ada pandemi. Nah, itu di sini punya tradisi juga untuk mengusir itu. Tapi pada kenyataannya itu bersinggungan dengan
aparat. Pernah ya, pertama kali mengadakan ritual itu bersinggungan dengan aparat. Ini sebenarnya apa maunya? Nah, itu salah satu salah satu yang terjadi baru ini terjadi, misalnya masalah tradisi, masalah ritual. Lama tidak dilaksanakan, ketika kita melaksanakan ritual tersebut itu bersinggungan satu dengan hukum gitu, dengan hukum yang atau dengan aturan-aturan yang terjadi. Nah, itu ada yang mau menambahkan nggak? Misalnya mungkin teman-teman pernah berpengalaman masalah tradisi-tradisi yang lain yang seperti itu, atau bahkan yang dari tadi tidak disebutkan. Misalnya ada yang teman-teman punya salah satu punya referensi lain tentang tradisi-tradisi yang dulu pernah orang-orang Gili Genteng sendiri melaksanakan tradisi itu. Nah, itu saja. Silakan. Ayo yang lain. Marah-marah. Enggak ada statement. Iya, gini aja sih. Nggak perlu ragu karena kan kita sebenarnya di sini ingin bercerita dari beberapa desa yang berbeda, kok dari Blingsang, dari Manding, Berek Laok, dan teman-teman yang juga beda asalnya. Ayo sama-sama bercerita. Dulu di kampung kalian masing-masing pernah ada tradisi apa? Pernah ada cerita apa? Nah, ayo sampaikan hari ini. Karena kita di forum ini untuk menakar. Karena sebenarnya Les Bumi ya, ini sekedar informasi buat kalian. Kita memang sudah memprakarsai dari sekarang, karena insya Allah proyek kerja Les Bumi ke depan, insya Allah sekitar 1 tahun 2 tahun yang akan datang, kita akan menggarap proyek pengarsipan berupa buku soal cerita-cerita dan sejarah-sejarah atau bahkan tradisi di Gili Genting ini. Kenapa? Tadi kata Gus Vicky, ada masyarakat Gili Genting ini sebagai masyarakat urban. Maksudnya masyarakat urban itu adalah yang perantau dari Gili Genting ke kota-kota besar. Bisa dikisar 90% nih orang Gili Genting itu merantau, ya kan? Penduduk yang mendiami Gili Genting itu pada umumnya hari ini cucu sama kakek neneknya, sedangkan orang tuanya itu mencari nafkah di luar kota. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau yang lansia, saya tua-tua, itu tak ada umur, ya kan? Sedangkan pada akhirnya tinggal si cucu yang mulai dewasa, beranjak dewasa. Cucu hidup di rumah tanpa pengawasan, tanpa dongeng, tanpa pelajaran hidup dari kakek nenek, karena orang tuanya ada di Jakarta. Akhirnya apa? Generasi muda hari ini itu akan lahir tanpa cerita, tanpa identitas diri. Makanya Les Bumi ini sekarang memprakarsai. Kita mau mengumpulkan nih, mau mengarsip segala cerita-cerita yang pernah ada dari nenek moyang kita, baik yang sudah hilang atau yang masih bertahan sampai sekarang. Supaya apa? Generasi ke depan, anak-anak cucu nanti kita itu bisa membaca. Sekarang begini rasionalnya, kalau seandainya di antara kita generasi muda, Gen Z, ya kan, generasi milenial, tidak tahu sejarah Gili Genting, ini dalam segi sejarah, ya kan, tidak tahu tradisi secara garis besar, bahkan kebudayaan Gili Genting nggak tahu nih, maka otomatis anak-anak yang lahir dari generasi Gen Z, generasi milenial, dia akan buta dari sejarah, tak tahu apa aja pada akhirnya. Makanya kalau bukan sekarang,
Tapang, ya kan? Makanya beruntung ya para MWCNU kemudian memprakarsai terbentuknya Banom nih, Banom NU berupa les bumi, biar kita bisa mengawali itu, menakar kembali. Ayo kita sama-sama menelusuri, mencari-cari. Makanya kita butuh cerita-cerita dari kalian, ya kan? Ayo selebihnya kalian. Terima kasih. Ya, persilakan. Ada yang mau cerita? Memang beda saya cerita. Nyeritain. Kan lagi ngobrol kita ini. Ngobrolnya. Santai. Iya, masa cerita. Mungkin ke depan pakai bahasa pengantara, bahasa Madura ini. Ke depan untuk diskusi selanjutnya, ngobrol selanjutnya pakai bahasa Madura ini. Tak jadi masalah. Pengantar. Takut nama budaya saya. Masih tak pakai lancar bahasa Indonesia. Iya, harapan. Ayo, ini mungkin mungkin kebetulan sebelum ini sudah pernah cerita-cerita, mungkin sering kan, misalnya kan orang yang terporo seneng tak ceritaan, ngobrol ya lambe cong mana seperti ini dan segala macam. Biasanya orang tua itu sering gitu, seneng gitu. Saya masih kacako dulu. Jadi pas waktu saya tidur tanian malam hari, ki kacapok lambe ki tadek lampu, ki temal conglet. Jadi sesepuh itu kakek nenek saya itu waktu saya masih kecil, mereka itu mendongeng, bercerita pada masa penjajahan Belanda, masuknya Belanda dan Jepang ke Gili Genting. Mereka bercerita. Nah sekarang hilangan, tinggal beberapa orang saja sesepuh kita yang bercerita. Maka wajar kalau Pak Fauzi ini punya inisiatif muatan lokal menjadi muatan wajib, sedikit-dikitnya, ya kan, kepada kepada siswa-siswa di Gili Genting itu muatan lokal yang diganti muatan wajib itu cerita-cerita soal sejarah Gili Genting. Ini luar biasa, gitu loh, biar nggak hilang. Kan heran nanti kalau misalkan nih contoh, umur kita sudah mulai menua, kita sudah punya anak, pas tiba-tiba anak kita tanya, "Empian lah mbak oning pak, sejarah nakorepen di rumah." Tak tahu tuh. Lucu pada akhirnya. Makanya kenapa saya bilang keresahan kita, ya kan, sebagai manusia Gili Genting, apakah tetap bisa mempertahankan identitas kebudayaan kita atau justru kita akan tertelan sendiri? Itu loh maksudnya. Berma Ketua Ibnu. Ketua Ibnu beda saya tungi nggak? Ada masuk podcast YouTube ya. Les bumi berdana. Marah. Lagi jangan. Sederhana nah beda saya bisa carakan. Beda saya bisa asara carakan. Beda saya bisa belajar, saya pernah belajar. Carakan. Pernah belajar beda saya bisa. Nulis satu kata, pakai carakan. Ada. Nah, itu. Ini pernah disinggung masalah apa ya? Masalah carakan aja, masalah tulisan ini pernah disinggung juga. Ini masalah ini ya, masa tradisi menulis, tradisi tulis menulis. Itu kan ada dulu misalnya kita mendengar yang sering kita dengarkan masih menggunakan tradisi lisan dongeng. Oh lambe ria, kok lambe sengkok ria. Tapi ada juga bagaimana kita membaca sejarah itu melalui tradisi tulisan. Nah, tradisi tulisan ini kita hari ini misalnya problem untuk melacak bagaimana apa sih sejarahnya Indonesia bahkan ya, atau sejarahnya
Madura zaman dulu itu banyak naskah-naskah dulu ditulis menggunakan aksara carakan. Ada yang menggunakan aksara carakan. Kalau misalnya di Bali itu ada aksara Bali, di mana Bugis ada aksara Lontara dan aksara macam-macam aksaranya. Kalau misalnya carakan itu digunakan bahkan hampir di seluruh Pulau Jawa. Sunda di Sunda atau Pasundan dulunya, Madura pun menggunakan carakan, bahkan Jawa. Nah, itu nanti banyak model-modelnya. Hari ini kita tidak bisa, hampir kehilangan itu. Hampir kehilangan dokumentasi masa-masa lalu. Itu bukan melalui dokumentasinya yang dibakar, tapi apa? Dari kita yang dibutakan oleh apa? Oleh itu. Kita dibutakan untuk membaca tradisi-tradisi itu karena apa? Ya mereka menggunakan bahasa lain yang untuk kita itu seperti apa? Seperti bahasa alien. Apa yang carakan misalnya? Apa itu kok bahasa-bahasa yang memang itu menggunakan menggunakan bahasa-bahasa yang pernah muncul di Nusantara pada zamannya. Yang hari ini banyak dirubah dengan menggunakan Latin misalnya. Bahasa Indonesia munculnya Kongres Bahasa Indonesia saja, atau munculnya Sumpah Pemuda aja yang menegaskan bahwa berbahasa satu bahasa Indonesia. Itu kita kurikulum sekolah itu mulai berubah. Itu karena apa? Karena di sekolah masih bahasa Madura masih menjadi muatan lokal misalnya. Nah, di luar sana hari ini banyak yang mulai kembali ini berbicara di luar sana, bahkan di luar daerah ini. Itu hari ini banyak yang memulai kembali bagaimana kita mengetahui carakan itu. Bisa membaca saja meskipun tidak bisa nulisnya, bisa membaca saja carakan aksara-aksara yang hari ini hilang, atau bahkan aksara yang hari ini yang kita buta dengan itu, yang banyak mencatat tentang banyak mencatat sejarah kita sendiri gitu. Sejarah kita sendiri banyak tercatat menggunakan aksara itu. Hari ini banyak dipelajari lagi. Di Jogja itu ada misalnya, saya pernah ikut itu juga Les Bumi yang menyelenggarakan Les Bumi, cuman basisnya pesantren. Kalau pernah ada yang dengar Jadul Maula, Jadul Maula itu yang memprakarsai adanya, ayo kita melek aksara carakan. Nah itu yang karena apa? Karena ketika kita sudah buta terhadap aksara itu, maka kita nggak bisa melihat ke belakang lagi. Karena dokumentasi sejarah baik yang hari ini masih ada di Leiden misalnya, di perpustakaan Belanda itu banyak menggunakan carakan. Bahkan atau bahkan naskah-naskah yang hari ini belum ditemukan itu masih menggunakan aksara-aksara carakan. Nah, itu sebenarnya pentingnya tradisi itu dalam hal saya menyinggung sedikit tentang dalam hal tradisi tulisan. Belum yang lain misalnya. Cuman yang hari ini berkembang kebanyakan di Kili Genteng itu apa? Musik. Lebih banyak ke tradisi musik. Baik musik yang lokal atau bahkan yang sudah masuk menjadi akulturasi budaya, kayak hadroh, misalnya perpaduan antara tradisi Nusantara dengan Arab gitu. Tradisi musiknya. Bahkan hari ini ada Albanjari, ada tongtong, apa boleh? Uldul boleh. Hari ini bahkan di Madura sendiri itu yang berkembang tradisi musiknya, yang masih banyak melestarikan itu ya tradisi musik. Cuman yang lain ini yang belum. Entah seni lukis mungkin pernah ada. Kili Genteng. Okiran kalau ukiran kebanyakan di ini ya Gatuluk misalnya yang masih. Karena itu turun temurun di keluarga. Secara kekeluargaan. Ada karena silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya bingung ini, kemarin sempat ada orang kota itu bertanya, apa ada segitiga emas itu katanya, yang terdapat di Gili Genting, Gili Laba, Gilian. Apa mungkin karena wisatanya, apa mungkin dari apanya gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Dari Menteri Pariwisata Pariwisata. Silakan. Gini,
Jadi begini ya rekan Aam Amrullah, ikon Pulau Segitiga Emas itu sebenarnya adalah ikon yang dimunculkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sumeneb pada launching event Sumeneb Visit Years 2018. Nah, pada saat itu pemerintah Kabupaten Sumeneb itu memang gencar membranding ini pariwisata lokal Kabupaten Sumeneb. Nah, bersamaan waktu itu yang menjadi prioritas pembangunan pariwisata di Sumeneb itu ada 3, yaitu Pantai 9, Gili Genting, Kili Iyang, Pulau Oksigen, dan Kili Labek, terumbu karangnya. Karena namanya sama-sama gili, makanya disebut Pulau Segitiga Emas. Sebenarnya bukan segitiga emas itu bukan bagian dari artefak sejarah, bukan. Tapi itu programnya pemerintah. Nah, begitu sejarahnya. Sejarah pemerintah. Sejarah pemerintah. Kolonial aja. Kolonial aja. Segitiga emas. lagi jalan. Oji. Masuk Ji. Ayo dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya masih timbul tanda tanya, yakni mengapa orang Gili itu, khususnya orang Gili, kebanyakan yang dari dulu itu merantau ke Jakarta, sedangkan yang kita ketahui, jika orang Gili ini bisa mengelola tanah tersebut, maka kita tidak perlulah untuk berangkat ke Jakarta seperti itu. Karena dampak dari orang tua atau orang tua anak tersebut jika berangkat ke Jakarta dan anaknya itu ditaruh di Gili, ya otomatis tidak mendapat pantauan yang lebih seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang melatar belakangi kok bisa gitu orang-orang Gili itu bisa menjadi tradisi gitu, menjadi urbanisasi? Saya mengawali jawab itu kemudian dilanjut sama Mus Vicky ya. Saya pernah melacak sejarah dari segi ekonomi masyarakat, yang dari faktor ekonomi itu kemudian menjadi tradisi. Dulu zaman Segona sampai zaman Soeharto itu masyarakat Gili Genting itu dari segi mata pencaharian itu berlayar. Orang Gili Genting, para orang-orang tua kita itu dulu kalau generasi orang tua kita itu generasi kedua sebenarnya itu. Iya, sudah masa pedagang. Berarti yang masa-masa berlayar itu kakek nenek kita. Kebetulan masyarakat yang sangat santer dengan Alajer itu kalau menurut saya bisa dibilang Bringsang. Karena waktu itu di Bringsang memang saya andi kapal Ciregeuna itu memang kabinyan orang Bringsang. Ya bahkan termasuk paman saya juga gitu. Nah, dulu setua itu saya teti Ciregeun banget tua pas anak lalake yang baru selesai lulus SD itu langsung palajer kia. Norok lajer. Dan biasanya pendidikan pemulanya itu sekik puru lulus SD, senorok puru lajer itu teti kuki, teti pemasak. Ketika sudah mulai lama, barulah mereka sebagian muli begitu. Nah, sampai zaman Soeharto, kemudian
masuklah era reformasi, ya kan? Era reformasi bersamaan dengan patroli terhadap hutan oleh pemerintah itu dijaga ketat dan sudah dibuat undang-undang pelarangan pengambilan kayu ilegal. Makanya kemudian orang yang punya kapal itu mulai ketar-ketir, ya kan? Mulai ketar-ketir karena harus berurusan kalau ngambil kayu ilegal. Karena mohon maaf ya, karena para nenek moyang kita dulu ketika berlayar itu tidak semuanya pangapora, pakai cara-cara yang halal, legal. Tapi kayu itu juga pembabatan hutan, kadang ya dari ilegal. Mungkin kalian bisa dengar cerita ini dari nenek moyang kalian. Nah, satu sisi karena faktor undang-undang yang dibuat oleh pemerintah reformasi, itulah kemudian mereka mulai mencari suaka. Karena mata pencaharian berlayar ini sudah artinya terjerat, mulai berpikir, ya kan? Mulai berpikir. Nah, inilah kemudian yang perlu kita pikirkan bersama. Proses transisi dari Al-Azhar ke Jakarta ini yang harus kita cari nih sejarahnya. Nah itu, ya kan? Cuman satu hal, masyarakat kita itu latah. Itu pertama, masyarakat kita itu latah. Mungkin menjadi keumuman, bukan cuma di Gili Genting, tapi masyarakat Indonesia secara umum mungkin menurut saya begitu, latah. Situng polan abarun polan oleh selain noroknya. Begitu seterusnya akhirnya diikuti oleh masyarakat secara umum Gili Genteng. Begitu. Jadi itu sejarahnya kenapa masyarakat kita menjadi urban. Nah, kalau disinggung apakah masyarakat kita Gili Genting nenek moyang kita memang sejak dulu adalah masyarakat urban? Benar. Masyarakat kita adalah pelaut ulung. Mereka perantau juga dulu, cuman mereka merantau dengan mata pencarian Al-Azhar. Ngerem-ngerem bareng ke beberapa pulau-pulau besar. Makanya nenek kakek kita itu sering bercerita, "Engkau Lombok bodi Kalimantan, Sumatera." Iya, bahkan kakek saya dulu sudah pernah ke pelabuhan Batam. Kakek saya hampir ke pelabuhan Batam itu kan berdekatan kan dengan Singapura. Nah, itu sejarahnya. Artinya satu, masyarakat kita itu adalah memang lahir dengan jati diri perantau, ya kan? Cuman kalau dulu perantaunya itu adalah Al-Azhar, kalau sekarang mungkin beralih abarungan. Nah, soal keresahan kita misalkan orang buru keluar kapti, ya kan? Anak putu kita yang ditinggal bersama nenek, ya kan? Itu akan sedikit atau mungkin banyak kehilangan pantauan kasih sayang dari orang tua. Akhirnya membentuk karakter si anak. Gitu. Nah, jadi soal latar belakang transisi transisi dari Al-Azhar ke Abarungan mungkin bisa ditambah sama kalian semua dari Gus Vicky atau Bang Uji. Ada yang lain? Berapa menit? Dia nak buka bareng ni. Lah kok masjidnya. Dia nak buka keluar ya. Ya memang secara alami memang kita memang terlahir masyarakat Gili Genting. Saya kira memang masyarakat rantau, masyarakat yang jiwa petualangannya tinggi saya kira. Sebelum itu malah dulu ada istilah ether. Mungkin ini entah berbanding waktunya bersamaan dengan musim pelayaran atau bahkan sebelumnya
itu malah ada masyarakat kita itu yang melakukan kegiatan ether, bahkan coba dari dinak itu nyambi jagung, nah bakal coba itu yorok moso padi atau apa gitu, itu ada. Jadi tradisi-tradisi semacam itu, praktik-praktik ether itu ada. Bahkan tidak heran, makanya kemudian dulu itu apa ya, tanah itu menjadi sesuatu hal yang tidak terlalu berharga, saya pikir, dalam tanda kutip, kecuali tanah sangkol. Kalau dulu bahkan banyak sekali praktik-praktik tanah itu yang bukan tanah sangkol, itu perak yorok sade, yorok kakanan gitu ya. Itu ada beberapa hal-hal yang semacam itu. Cuma hari ini yang terjadi adalah bagaimana kita akan merawat tanah gitu. Kalau untuk menghentikan transmigrasi itu, masyarakat yang yang merantau itu susah, bahkan mungkin tidak akan bisa. Cuma salah satu faktornya adalah bagaimana meskipun kita menjadi seorang perantau, cara kita ketika pulang ke kampung halaman menghormati tanah, menghormati tempat, menghormati rumah, itu tetap dengan cara-cara tradisi. Saya kira itu menjadi hal yang penting, dan untuk menyambung energi, saya kira salah satunya kalau hari ini bahkan mungkin beberapa kejadian yang saya ketahui adalah banyak sekali bahkan orang Gili Genting hari ini yang berani sudah menjual tanah sangkolnya. Padahal bagi orang Madura tanah sangkol itu harga diri mereka, dan itu nggak bisa ditukar dengan apapun, karena mereka punya keyakinan bahwa tanah sangkol jual itu pasti akan ada bala setelah itu, belai. Makanya orang-orang itu misalnya sepeda motor sanggolan dari sepo itu tak jual, meski pada alpo dia jual. Makanya itu juga menjadi salah satu tema umum di pengurus cabang Les Bumi hari ini di kepengurusannya yang baru. Beberapa kali melakukan safari ke kecamatan-kecamatan yang ada di Sumeneb, terakhir di Pasongsongan, sebelum itu di Kepulauan Raas dan Sepudi, terus kemudian sebelum itu di Ganding pertama di Ganding. Itu tema umumnya rabet sangkolan, karena memang terutama di daerah darat ya, di daerah darat bagian utara di Pantura, persoalan tanah menjadi persoalan yang serius ya kan? Iya, ini ngikuti ya. Jadi gimana mereka masyarakat di bagian utara itu hari ini di dalam kepungan tambak udang yang pemilik tambaknya itu adalah bukan orang Madura malah ya, Cina ya. Ya bahkan mereka berani menjual tanah dengan harga berapa ya untuk itu. Nah kan hari ini bagaimana tetap bisa mempertahankan itu. Nah di Gili Genting juga seperti itu. Tanah itu dianggap menjadi sesuatu hal yang tidak penting, saya kira hari ini, kecuali dalam persoalan pemutihan nama, itu akan menjadi sangat baru semuanya keluar. Persoalan tanah ini punya saya, yang ini punya saya, dan segala macam. Meskipun juga banyak yang kabur sudah sejarah-sejarahnya. Semisal kita hari ini tidak bisa menolak bahwa setiap tahun tanah itu semakin berkurang di Gili Genting untuk bidang pertaniannya, untuk bercocok tanam. Karena setiap tahun tanah yang ada itu dibangun rumah. Hampir setiap tahun pasti ada. Hampir setiap tahun itu pasti ada lah. Orang itu yang membangun rumah, meskipun rumahnya yang lain itu ada. Karena menjadi satu tren, jadi satu gengsi bahwa rumah, bentuk rumah, terus kualitas rumah itu menjadi tolak ukur strata sosial gitu. Betul. Dan itu gengsi masyarakat kita, gengsinya tinggi. Jadi
Tina nengi Jakarta tak ala aku terus tang tahu tang modern nyari odol tang tahu tang. Sementing nyampe kaki dia punya strata yang tinggi, punya gengsi yang tinggi di mata tetangganya dan segala nggak peduli mereka. Makanya ini persoalan kita bagaimana kita kembali ke persoalan tradisi bahwa ternyata kesimpulan dari saya bahwa menjadi sederhana itu tidak gampang. Menjadi sederhana ya. Baik, kesimpulannya dari saya maksudnya. Kesimpulan. Ya kesimpulan dikiwa aja. Jalan menitaki. Yang menitaki. Menjadi sederhana tidak gampang. Dan masyarakat kita, masyarakat tradisi kita, bangsa sepuh kita berhasil menjadi masyarakat yang sederhana, menjadi orang yang sederhana. Dan kita hari ini yang masih terus belajar untuk menjadi sederhana. Ternyata memang menjadi sederhana tidak mudah. Ya, itu mungkin dari saya dan yang terakhir dari saya terakhir. Biar tidak lagi kemudian kita untuk minggu depan susah sebela untuk grup ini ya, lesehan budayanya ya. Betul. Dan ini anggap saja orang-orangnya dulu, sementara bisa bertambah dan harus bertambah. Nah kalau bisa malah setiap kali kita minggu depan kalian sudah membawa persoalan-persoalan baru. Saya nemu kayak Vicky, kayak Rifan, di rumah saya ada persoalan seperti ini. Ternyata saya menemukan tradisi ini begini caranya nyanyi kau dengan nikah dan segala macam. Kita terus mencari itu karena bagaimanapun tradisi kebudayaan yang ada yang sudah menjadi sangkolan dari bangsa sepuh kita itu adalah aset kekayaan kita, dan itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Meskipun pada realitasnya hari ini itu hanya tinggal cerita, minimal ceritanya saja yang masih tetap hidup. Itu mungkin dari saya. Ya, beda terakhir Ivan. Tidak ada. Iya ada. 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 Iya, kalau kesimpulan saya cukup sederhana. Mari sama-sama nunggu buka. Oke, itu saja ini. Kita tutup dulu forum ini, forum lesehan kebudayaan. Nanti setelah buka ya terserah mau ngobrol, konsultasi langsung tentang kebudayaan dengan pakarnya, pakar budaya Uci. Saya sebagai moderator dalam lesehan kebudayaan perdana yang diselenggarakan oleh Les Bumi Gili Genting, disupport juga oleh Rumah Baca Tongkilate dan dan IAA Gili Genting. Saya mohon undur dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Semoga lesehan ini ada manfaatnya gitu. Minimal untuk kita berpikir bagaimana tradisi dan yang ada di Gili Genting itu bisa kita pikirkan kembali. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.